Kenapa baru sekarang di tahun politik ini seorang mantan Ketua KPK Pak Agus memberikan hal-hal yang bersifat gaduh? Ex-Ketua KPK ungkap Jokowi pernah marah dan minta stop kasus IKTP. Jadi gini, ex-Ketua KPK Agus Raharjo buka-bukaan soal kasus IKTP di acara Rossi yang tayang 30 November kemarin nih. Agus sih cerita dia pernah dimarahi Jokowi dan disuruh menghentikan kasus Setnov soal kasus korupsi IKTP. Tapi saat itu Agus gak bisa menghentikan kasus ini karena surat perintah dimulainya penyidikan kasus IKTP udah terbit 3 minggu sebelumnya dan aturan KPK gak punya mekanisme SP3. Beberapa tahun kemudian, pemerintah bersama DPR merevisi UU KPK. Agus sih menduga revisi UU KPK ini dilakukan karena Agus waktu itu nolak perintah Jokowi. Tapi dari pihak istana sih ngebantah pernyataan Agus ini ya. Koordinator staf sus Presiden Ari Dwi Payana bilang gak pernah ada pertemuan antara Agus dan Jokowi. Bahkan 17 November 2017, Ari bilang Jokowi pernah minta agar Setnov mengikuti proses hukum yang ada. Gak cuma itu, Ari negesin revisi UU KPK itu terjadi 2 tahun setelah Setnov jadi tersangka dan merupakan inisiatif DPR RI bukan pemerintah. Ya, kehebohan ini sih bikin beberapa orang curiga, kok baru bilang sekarang ya? Gak heran dong kalau ada yang sangkutin ini sama Pilpres demi nguntungin paslon tertentu. Apalagi kemarin baru rame soal Iriana, sekarang giliran Jokowi. Tinggal nunggu respon Pak Ade yang lagi di Dubai nih, apakah bakal respon pernyataan Agus atau milih buat diam? Masalahnya kisah ini udah beneran bikin heboh publik nih, apalagi kita sering dengar bahwa Jokowi adalah orang baik. Dan akhirnya satu persatu para mantan pejabat itu berani bersuara. Nggak ada kata terlambat untuk bersuara. Jadi selama ini masyarakat yang menilai satu sosok yang di framing berwajah deso, sederhana, ternyata di balik wajah yang deso itu, di balik penampilan sederhana itu, wow, sangat luar biasa. Ya nggak ada kata terlambat lah buat para pejabat-pejabat yang ingin terus bersuara. Bongkar semuanya, terus bersuara supaya masyarakat yang selama ini yang sudah tersihir dengan wajah desonya itu tahu siapa dia sebenarnya. Seharusnya sih nggak ada masalah. Ketua KPK dipanggil Presiden untuk menghentikan perkara Setnov, Setia Novanto, masalah EKTP ya. Kalau udah Presiden yang ngomong, buat apa dibantah-bantah lagi ya kan? Presiden itu kan punya kebijakan, apapun perintahnya, bicaranya itu atas nama negara semuanya. Jadi mungkin ada maksud-maksud tertentu yang lebih baik oleh beliau kan. Apalagi kalau orang banyak memperkaya diri, kan mereka jadi senang. Orang senang, kita juga kan bahagia ngelihatnya ya kan. Begitulah ya, oke ya. Kemarin Iriana Jokowi diserang masalah urusan pribadi. Sekarang Jokowi kembali diserang dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Rossi Silalahi di Kompas TV yang mewawancarai mantan Ketua KPK Agus Raharjo dalam kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Mantan Ketua KPK ini mengatakan Agus mengatakan Jokowi marah dan teriak hentikan. Jokowi teriak dan meminta Agus untuk menghentikan kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Pak Agus, ketika Jokowi mengatakan hentikan, ketika Jokowi mengintervensi dan mengatakan hentikan, Anda harus hentikan. Anda harus hentikan. Tapi faktanya kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto berlanjut. Setia Novanto itu dihukum 15 tahun penjara loh. Artinya ya gak ada kata hentikan dari Presiden. Sekali lagi, kalau Presiden sudah mengatakan hentikan, hentikan. Tapi masalahnya ini Setia Novanto ini sudah dipenjara 15 tahun. Yang saya tahu KPK itu berterima kasih kepada Jokowi karena mengizinkan memeriksa Setia Novanto. Memeriksa anggota DPR itu harus izin Presiden. Ada bukti nggak Presiden mengatakan seperti itu? Ada saksinya nggak? Jangan terlalu kotor untuk memfitnah seseorang, Pak. Apalagi sekelas Presiden. Kalau Anda mau buka-bukaan, harusnya juga Yasona Lauli, Ganjar Pranowo, Oli, Dodo Kambe itu kemana? Kenapa bisa hilang? Ini asumsi. Asumsi saya mengatakan di sini ada permainan untuk menjatuhkan martabat seorang Presiden Jokowi. Percaya sama saya, PDP itu nyungsep itu. Lihat aja. Karma itu kayak tong setan, Pak. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Salam 2 jari.
Minimal maksimal ya, minimal maksimal. Capresnya Anies Baswedan yang spektakuler luar biasa ini beraya. Belum sadar kalian. Waduh, ini mantan ketua KPK ya beraya, Agus Raharjo ini beraya. Dia dipanggil oleh Pak Presiden dulu. Beliau bersaksi ya, dia dipanggil Pak Presiden, menghadap kepada Pak Presiden. Biasanya mereka dipanggil berlima, kok jadi sendiri dipanggil. Dia dipanggil, Pak Presiden mengatakan sama dia, hentikan kasus Setia Novanto. Pada waktu itu Setia Novanto ketua DPR RI. Nah, terkait kasus EKTP, ya kan? Kemudian apa dijawab oleh Pak Agus Raharjo? Beliau mengatakan KPK tidak punya wewenang untuk memberhentikan, tidak punya wewenang dalam hal SP3, surat pemberhentian penyelidikan, ya kan? Makanya pada waktu itu mungkin jadi kita tahulah kenapa beberapa tahun ke belakang itu undang-undang KPK itu direvisi kan, jabatan KPK diperpanjang sama Mahkamah Konstitusi kan, padahal tidak punya wewenang kan. Ya tahulah kalian jawabannya apa beraya. Minimal maksimal ya pilih Anies lah bos, ya kan, senggol dong ya kan. Kalau kalian pilih lagi yang nomor 2, nomor 3 nanti tetap seperti ini bray, nggak ada perubahan di sistem pemerintahan kita nanti bray ya. Anies Baswedan yang memberikan gagasan yang cemerlang bray, yang pro terhadap masyarakat ya kan, tidak menjual wewenangnya demi kekuasaan oligarki, kepentingan pribadi ataupun memperkaya orang lain. Beliau bersih dari korupsi. Berapa kali beliau dipanggil ke KPK tidak terbukti. Beliau hadir di sana memenuhi undangan KPK, ya kan, dikorek Formula E yang bermasalah Mandalika, ya kan, belum lagi Jakarta International Stadium, banyak sekali beraya. Tapi Anies lewati itu dengan ketegapan ya kan, santun ya kan, beliau ikuti secara proses kan. Tapi yang terjadi beraya, Anies banyak sekali tidak disukai oleh penguasa sekarang. Jawabannya tahu? Karena Anies nanti ketika terpilih jadi presiden akan memberikan arah baru di Republik kita ini beraya. Minimal maksimal pilih Anies Baswedan beraya. Di 12 Februari nanti beraya, jangan sungkan-sungkan berikan mandat itu, berikan kuasa itu. Anies akan menjaga amanah yang kalian kasih itu berai sesuai amanah konstitusi kita beraya. Salam perubahan dimanapun kalian berada beraya. Senggol dong ya kan. Mantan ketua KPK membeberkan kepada media bahwasanya beliau pernah diomelin ataupun dimarahi oleh presiden untuk tidak melanjutkan kasus EKTP. Yang jadi pertanyaan masyarakat, terutama saya pribadi kepada Pak Agus, kenapa baru sekarang Pak Agus berkoar-koar di media? Kita tahu sosok pemimpin KPK itu adalah memiliki kriteria kepribadian. Pertama, memiliki kapabilitas, integritas, keberanian, dan memiliki idealisme. Tidak bisa diintervensi siapapun. Kenapa baru sekarang di tahun politik ini seorang mantan ketua KPK Pak Agus memberikan hal-hal yang bersifat gaduh? Seharusnya menjadi pemimpin KPK yang memiliki idealisme dan keberanian. Ketika Pak Agus dimarahin presiden pada saat itu detik Pak Agus mengatakan itu ke media. Itu detik Pak Agus mengatakan itu ke media, itu baru paten, itu baru gentleman. Sekarang mana buktinya? Jangan di tahun politik ini seolah-olah itu adalah sebuah pesanan politik untuk menyerang Joko Widodo. Terima kasih, Sanopati 08. Nggak nyangka kan kalian. Ini sebuah cerita dari ex-ketua KPK yang saat itu bisa dibilang KPK sedang netral-netralnya, bersih-bersihnya, nggak kotor ya, bersih-bersihnya lah di tahun itu ya, kita katakanlah KPK pada tahun itu masih bersih lah, nggak sekotor sekarang, karena belum ada sejarah ketua KPK ditangkap karena kasus korupsi juga. Sekarang baru ketua KPK ditangkap karena kasus korupsi. Di zaman siapakah itu? Coba kita lihat 2019 sampai 2024. Zaman siapa ya? Oh, zaman Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini merubah undang-undang KPK agar bisa menggunakan KPK untuk memporak-porandakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia.
yang berbeda haluan dengan dia. Lihat noh partai ono yang berpindah haluan dari Pak Jokowi yang ingin perubahan. Weh, tiba-tiba banyak tuh kasus korupsinya tuh dari pihak sana tuh. Waduh, untung, enggak sih. PKB ada nggak sih? Coba kasih komentar di bawah. Apakah PKB pernah masuk dalam daftar koruptor di eranya Pak Jokowi ya? Di eranya Pak Jokowi ya, bukan di era lain. Di era Pak Jokowi, apakah PKB pernah masuk ke daftar koruptor? Gimana nih? Betul nggak sih apa yang kata Bu Mega? Seorang yang baru menjadi penguasa udah mau coba-coba menjadi penguasa Orde Baru. Benar kali nggak sih? Fakta nggak sih yang dikatakan oleh Bu Mega itu? Wih, anak didiknya sendiri berkhianat. Udah tuh mau coba-coba jadi otoritarianisme, ingin mengembalikan masa Orde Baru. Masih mending sih kalau masa Orde Barunya itu pengembalian hasil dari para oligark itu ke negara itu 35%, tapi sekarang sepertinya tuh lebih daripada masa Orde Baru sih, karena yang kembali ke negara hanya 6%. Waduh, jadi rakyat dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Rakyat cuma dapat BLT, bansos, makan tuh bansos sampai pikiran lu anjir. Dan dilanjutkan nih sama pasangannya yang dulu kontra Jokowi dari 2014 sampai 2019. Kontra sekali dengan Jokowi. Kok ngedekat nih? Kok berubah nih? Oh, pengen kekuasaan ternyata. Pengen mencoba. Udah disiapkan nih. Udah disiapkan Pak Jokowi nih sistem otoritarianisme. Nah, tinggal dilanjutkan oleh Pak Prabowo sama anaknya nih. Jadi sistem otoritarianisme absolut kayak gitu loh. Jadi kalau kalian yang masih mendukung tuh sama orang itu yang produk Orba 1, 2, produk konstitusi yang pelanggaran etik, coba pikirin ulang deh. Di sini gua rubah karakter gua karena memang agak aneh. Ya biarkanlah kalian panas, tapi tolonglah sadar gitu. Kalian milih orang ya yang menggunakan pelanggaran-pelanggaran, bukan menggunakan, tapi memiliki banyak pelanggaran dalam dirinya untuk menjadi seorang presiden. Apakah kalian yakin negara ini bisa makmur di tangan seorang yang mampu melakukan pelanggaran-pelanggaran demi kepentingan kelompok mereka?